Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Bapak untuk mata kuliah linguistik umum ya. Sebelumnya memang kita sudah ada sekitar 5 kali pertemuan, jadi maksud Bapak untuk video pembelajaran ini adalah mereview kembali, mengulas kembali beberapa pertemuan yang sudah kita lalui ya. Nah, untuk pertemuan pertama, kemarin kita sudah belajar tentang linguistik. Ya, ilmu linguistik itu apa sih sebenarnya? Nah, ini ada beberapa teori menurut para ahli. Apakah linguistik itu? Di antaranya adalah pendapat Abdul Khair bahwa linguistik itu sebagai ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa itu sebagai objek kajiannya. Kemudian ada pendapat lain bahwa linguistik merupakan suatu ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa manusia yang dikaji secara ilmiah. Kemudian ada pendapat lain, Alan dan Calder ya, linguistik dari sudut bahasa baik sebagai objek formal maupun kajian maupun metodologinya. Artinya kajian linguistik ini secara metode keformalannya bahwa mengkaji dari sudut pandang bahasa. Kemudian dari KBBI, Kamus Bahasa Bahasa Indonesia, ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Nah, linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Ini sejarah perkembangan dari linguistik dari zaman Yunani kuno, abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian memasuki zaman Romawi, kemudian zaman pertengahan dan zaman Renaissance ya. Nah, nanti bisa dilihat di dalam buku linguistik umum ya, bisa dibaca kembali terkait dengan perkembangan linguistik dari abad ke abad. Kemudian kita lanjut ke bagian penting, yaitu linguistik modern. Nah, linguistik modern abad ke-20. Nah, pada abad ke-20 ini merupakan puncak dari strukturalisme karena linguistik pada periode ini telah menjadi bidang kajian yang otonom. Artinya linguistik itu dikaji secara mandiri sebagai bidang kajian keilmuan. Kita lihat beberapa pengertian bahasa ya. Linguistik itu dipandang sebagai ilmu yang mempelajari bahasa sehingga ahli bahasa itu disebut dengan linguis. Nah, jadi bahasa atau linguistik itu pengertian yang sama. Linguistik sama dengan ilmu tentang bahasa. Ilmu tentang bahasa adalah linguistik. Nah, baik kita lihat bahasa ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah farol atau ujaran. Wujudnya adalah bahasa yang konkret. Kemudian yang kedua adalah language atau mengacu pada sistem bahasa tertentu. Kemudian lange adalah sistem bahasa manusia secara umum. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, baik kita lihat selanjutnya. Setelah klarifikasi, kemudian kita lihat sifat bahasa. Ya, sifat bahasa. Bahasa itu merupakan seperangkat bunyi. Bahasa itu bersistem. Kemudian bahasa itu sifat sempurna. Bahasa itu sebagai seperangkat lambang. Ya, nah, kemudian bahasa itu arbiter, produktif, dinamis, ya, bersistem, manusiawi, ya. Nah, ini merupakan sifat dari bahasa.
Baik, ini bidang kajian linguistik ya. Jadi dilihat dari pembidangannya, eh, ini bisa dibagi menjadi linguistik umum, kemudian linguistik terapan, linguistik teoritis, dan sejarah linguistik. Kemudian linguistik dilihat dari teori aliran yang mendasarinya. Ini dibedakan menjadi dua, linguistik struktural dan linguistik transformasional. Kemudian Kemudian dilihat dari linguistik dari sifat lahnya. Ada linguistik mikro atau mikrolinguistik ya. Kemudian ada linguistik makro. Nah, dan kita dilihat dari segi pendekatan objeknya. Linguistik ini dibagi menjadi 5. Ada linguistik deskriptif, kemudian linguistik historis komparatif, linguistik kontrastif, sinkronis, dan diakronis. Nah, linguistik dari segi penerapannya ya, ada dialektologi, leksikologi, dan statistik. Nah, kemudian dilihat dari segi ilmu lain. Ada di psikolinguistik ya. Nah, di mana psikolinguistik ini objek kajian atau gabungan dari ilmu linguistik dan psikologi. Kemudian ada sosiolinguistik ya, gabungan ilmu linguistik dan sosiologi. Ada antropolinguistik, antropologi dan linguistik. Ada dari segi aljabar, linguistik kuantitatif, linguistik komputer, linguistik aljabar, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sini ada pembidangan linguistik ya. Pembidangan linguistik. Nah, ini dilihat dari bidang teoritis. Nah, dilihat dari bidang teoritisnya ada mikrolinguistik, terdiri dari teori linguistik, linguistik deskriptif, linguistik historis komparatif, kemudian bidang interdisipliner ya. Nah, ada fonetik, statistika, kemudian filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, semiotika, epigrafi, dan lain sebagainya. Kemudian ada dari bidang terapan. Linguistik ini juga berfungsi dalam pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, kemudian pembinaan bahasa internasional, pembinaan bahasa khusus, linguistik medis, grafologi, mekanolinguistik, ya. Nah, jadi ini termasuk dalam bidang kajian makrolinguistik. Nah, kalau yang ini bidang di atas ini adalah mikrolinguistik, ya. Kemudian di bawah ini bidang terapan atau makrolinguistik. Nah, yang memisahkan mikrolinguistik dan makrolinguistik ini adalah garis ini. Nah, ini adalah mikro, ini adalah makro. Baik, mungkin cukup di sini untuk pembelajaran kita. Yang pertama, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.